Oke, berikut ini kita akan mempelajari tentang proposisi majemuk. Seperti yang sudah dibahas pada materi-materi sebelumnya, bahwa perangkai logika itu digunakan untuk mengombinasikan proposisi-proposisi atomik menjadi proposisi majemuk. Untuk menghindari kesalahan tafsir akibat adanya ambiguitas satu sama dengan lainnya. Artinya di sini bahwa sebuah proposisi majemuk bisa saja salah artikan oleh satu orang dengan orang yang lain. Jadi bisa menimbulkan perbedaan pendapat tentang sebuah proposisi majemuk. Maka untuk menghindari adanya ambiguitas tersebut, proposisi majemuk yang akan dikerjakan terlebih dahulu akan diberi tanda kurung. Sehingga dengan adanya tanda kurung pada proposisi majemuk, maka setiap orang yang membaca proposisi majemuk tersebut akan bisa mengetahui mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Artinya yang di dalam tanda kurung yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dengan cara seperti ini, maka permasalahan adanya ambiguitas bisa diselesaikan. Untuk proposisi-proposisi dengan perangkai-perangkai yang berada dalam tanda kurung, proposisi seperti itu disebut dengan Fourier-Farentheid expression. Proposisi majemuk yang sangat rumit dapat dipecah-pecah menjadi sub-ekspresi. Maksudnya di sini proposisi majemuk yang besar biasanya ekspresinya atau persamaan logikanya itu akan sangat panjang dan sangat rumit untuk diselesaikan atau dicari proposisi atomiknya. Maka untuk dapat menentukan proposisi atomiknya, proposisi majemuk tersebut harus dipecah dulu menjadi sub-ekspresi. Artinya bagian yang lebih kecil dari proposisi majemuk tersebut. Apabila sub-ekspresi tersebut dirasa masih sangat besar, maka bisa dipecah lagi menjadi sub-ekspresi, dan seterusnya, tergantung daripada tingkat kerumitannya. Teknik ini dinamakan dengan teknik parsing. Artinya memecah bagian yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Akan tetapi, mungkin saja proposisi majemuk yang akan dipecah tersebut tidak memiliki tanda kurung. Oleh karena itu, urutan proses pengerjaannya harus ditentukan terlebih dahulu. Dan harus ada ketentuan yang mengatur pengurutan tersebut. Jadi nanti akan kita pelajari aturan untuk mengurutkan mana perangkai logika yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Apabila kita menemukan adanya proposisi majemuk yang tidak memiliki tanda kurung. Jadi kita melihat dari perangkai yang ada.
Nah, setiap perangkai nanti akan diurutkan mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ada aturan untuk pengerjaan berdasarkan perangkai-perangkai yang ada di dalam logika. Ekspresi logika sebenarnya adalah proposisi yang dibangun dengan variabel-variabel logika yang berasal dari pernyataan atau argumen. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa sebuah proposisi majemuk harus dipecah menjadi bagian yang lebih kecil yang nantinya akan didapatkan proposisi atomik. Proposisi atomik tersebut akan diganti dengan sebuah variabel di dalam logika. Di variabel tersebut berupa huruf-huruf tertentu yang nantinya akan dirangkai dengan perangkai logika. Jadi, huruf yang akan kita gunakan nantinya adalah menggunakan A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Jadi setiap proposisi atomik nanti kita ubah menjadi sebuah konstanta atau variabel yang berupa nilai variabel A besar, B besar, dan seterusnya. Setelah itu, variabel-variabel tersebut nanti akan dirangkai dengan perangkai yang ada. Variabel dengan perangkai-perangkai logika yang ada, itulah yang disebut dengan ekspresi logika atau persamaan logika. Setiap ekspresi logika dapat bersifat atomik atau majemuk, tergantung dari variabel proposisional yang membentuknya bersama perangkai yang relevan. Artinya yang sesuai dengan variabel tersebut dan sesuai dengan proposisi majemuk yang ada. Proposisi atomik berisi satu variabel proposisional. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa sebuah proposisi atomik nanti bisa diganti dengan sebuah variabel, yaitu menggunakan huruf A besar, B besar, dan seterusnya. Kemudian untuk proposisi majemuk berisi minimal satu perangkai. Artinya sebuah proposisi bisa dikatakan sebagai proposisi majemuk apabila di dalamnya itu terdapat minimal satu perangkai. Jadi misalnya contoh untuk kata misalnya saya lapar. Maka proposisi saya lapar tersebut adalah merupakan variabel A misalnya. Kemudian kita akan membuat negasinya. Saya tidak lapar. Maka di situ ada perangkainya, yaitu kata tidak. Sehingga sebuah proposisi yang dikatakan sebagai saya tidak lapar, itu sudah dikatakan sebagai proposisi majemuk. Karena pada proposisi tersebut memiliki satu perangkai, yaitu tidaknya. Tidak di situ di dalam ekspresi nanti kita ganti dengan negasi.
Jadi nanti akan menjadi negasi A. Maka proposisi majemuk seperti itulah yang berisi minimal satu perangkai. Jadi proposisi majemuk itu bisa saja memiliki lebih dari satu variabel proposisional dan lebih dari satu perangkai. Nanti akan lebih jelas kalau kita melihat materi berikutnya. Kita lihat contoh di sini. Jika Budi rajin belajar, maka ia lulus ujian dan ia mendapat hadiah istimewa. Pernyataan tersebut dapat kita ubah menjadi variabel proposisional. Jadi kita melihat dari proposisi majemuk tersebut ada perangkainya yaitu jika maka. Kemudian ada perangkai yang lain yaitu dan. Jadi di sini ada dua buah perangkai yaitu jika maka, kemudian ada perangkai dan. Maka yang bukan perangkai itu adalah merupakan proposisi atomiknya. Jadi Budi rajin belajar. Ini adalah proposisi atomik. Proposisi atomik tersebut akan kita ganti dengan variabel proposisional. Di sini kita akan menggantinya menjadi A besar. Kemudian yang kedua, ia lulus ujian. Maka ini akan menjadi B. Jadi Budi lulus ujian. Yang berikutnya adalah ia mendapat hadiah istimewa. Yang Budi mendapat hadiah istimewa. Ini diganti menjadi variabel C. Jadi dari proposisi majemuk tersebut, kita dapatkan 3 variabel yaitu A, B, C. Maka bentuk ekspresi logika dari proposisi majemuk tersebut itu akan menjadi A implikasi, B dilanjutkan dengan konjungsi C. Jadi A implikasi B dan C. Persoalannya adalah ada 2 kemungkinan pengerjaannya, yakni bisa seperti ini, yaitu A implikasi B dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu baru dilanjutkan dengan konjungsi C. Atau bisa juga seperti ini, B konjungsi C dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu baru implikasi. Jadi inilah yang bisa menimbulkan adanya ambiguitas apabila tidak ada tanda kurung. Sehingga bisa saja pendapat masing-masing orang itu berbeda apabila sebuah ekspresi logika tidak memiliki tanda kurung. Jadi bisa saja orang menganggap bahwa yang harus dikerjakan adalah implikasinya dulu, baru konjungsi. Tapi bisa juga sebaliknya, konjungsinya dikerjakan dulu, baru implikasi. Jadi inilah pentingnya ketepatan pemberian tanda kurung biasa, sehingga menjadi suatu ekspresi logika yang FPE
artinya yang prosesnya itu benar dan dengan tepat melakukan pengoperasian sesuai dengan aturannya. Selanjutnya adalah tentang skema. Skema ini merupakan suatu cara untuk menyederhanakan suatu proposisi majemuk yang rumit dengan memberi huruf tertentu untuk menggantikan satu sub-ekspresi ataupun sub-ekspresi. Artinya di sini bahwa di dalam skema kita bisa mengganti sebuah sub-ekspresi menjadi sebuah variabel pengganti. Perlu diingat bahwa variabel pengganti itu adalah untuk menggantikan sub-ekspresi yang ada. Misalnya contoh di sini, A dan B, ini kita ganti menjadi B besar. Sedangkan A atau B diganti menjadi Q besar. Namun P dan Q ini tidak boleh dikatakan sebagai variabel proposisional. Jadi harus diingat ya, bahwa untuk variabel proposisional kita mulai dengan A besar, B besar, dan seterusnya. Tapi untuk pengganti, untuk variabel pengganti subekspresi, kita mulai dengan P besar, Q besar, R besar, dan seterusnya. Jadi contoh di sini, P besar, ini untuk menggantikan A besar dan B besar. Kemudian Q besar untuk menggantikan A atau B. Maka P implikasi Q ini sama dengan dalam kurung A dan B atau A konjungsi B implikasi A atau B. A disjungsi B. Jadi perhatikan hal berikut bahwa ekspresi berbentuk negasi P ini tetap disebut dengan negasi. Ekspresi berbentuk P dan Q ini disebut dengan konjungsi. Ekspresi berbentuk P atau Q disebut dengan disjungsi. Kemudian ekspresi P implikasi Q disebut dengan implikasi atau kondisional. Dan ekspresi berbentuk P ekivalensi Q disebut dengan ekivalensi atau bikondisional. Jadi di sini menunjukkan bahwa variabel pengganti penyebutan untuk ekspresinya tetap sama. Jadi kalau variabel penggantinya menggunakan negasi, maka tetap disebut dengan negasi. Kalau dia menggunakan konjungsi, maka tetap disebut konjungsi. Jadi penyebutannya tetap sama, namun diingat bahwa PQ ini adalah merupakan variabel pengganti, bukan variabel proposisional. Maka contoh di atas, yaitu A dan B implikasi A atau B, ini tetap disebut dengan implikasi yang berisi konjungsi, yaitu A dan B, dan disjungsi, yaitu A atau B. Perhatikan aturannya, bahwa semua ekspresi atomik disebut dengan FPE. Karena ini sangat jelas bahwa ekspresi atomik hanya bisa dikerjakan satu cara saja. Maka ini merupakan sebuah FPE.
Kemudian jika P-nya itu adalah FPE, artinya variabel pengganti ini adalah FPE, maka negasi P-nya juga sama, tetap FPE. Demikian juga dengan P dan Q-nya apabila FPE, maka hasilnya di sini ini juga adalah FPE. Jadi tidak ada FPE lainnya. Ekspresi-ekspresi logika yang dijelaskan di atas itu disebut dengan well-formed formula karena formulanya atau format daripada ekspresi logika tersebut sudah benar. Jadi WFF adalah FPE, demikian juga sebaliknya. Ekspresi logika disebut WFF karena penulisannya itu dilakukan dengan benar. Jadi format penulisan ekspresinya itu benar, maka disebut dengan WFF. Contoh ketiga di sini, A implikasi dalam kurung, B implikasi dalam kurung negasi A atau negasi B tutup kurung. Kalau kita melihat ekspresi tersebut, maka proses untuk mengerjakan ekspresi ini akan sangat jelas mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu, yaitu yang di dalam tanda kurung ini. Setelah itu baru dilanjutkan kurung yang di luar, baru implikasi. Jadi ini adalah termasuk WFF, karena ini adalah penulisan formula atau ekspresi logika yang benar. Sedangkan contoh yang keempat di sini, ini adalah dua buah ekspresi yang tidak menunjukkan suatu WFF karena tanda kurungnya tidak lengkap. Jadi contoh yang pertama di sini, buka kurungnya 1, tutup kurungnya ada 2. Inilah yang menunjukkan bahwa penulisannya itu salah. Ya, tidak lengkap tanda kurungnya, sehingga ini menunjukkan adanya kesalahan nantinya. Demikian juga contoh yang kedua di sini. Buka kurungnya ada 2, tutupnya hanya 1. Ini adalah menunjukkan penulisan ekspresi yang salah karena tidak lengkap tanda kurungnya. Jika ada suatu ekspresi logika negasi P, maka P-nya itu disebut dengan skop negasi, dengan perangkai negasi disebut perangkai utamanya. Ya, karena di sini negasi P, maka yang menjadi perangkai utamanya adalah negasinya ini. Oleh karena itu, untuk contoh kedua tadi dapat diuraikan menjadi sebagai berikut. P implikasi Q. Implikasi sini adalah perangkai utamanya. Sedangkan P itu disebut dengan skop kiri, Q disebut dengan skop kanan. Skop kiri adalah yang menggantikan A dan B. Skop kanan Q adalah yang menggantikan A atau B. Oke, cukup jelas sampai di sini tentang skema dan cara penjabarannya. Kita akan lanjutkan nanti dengan materi berikutnya.